arsip? Of course, orang-orang nggak tahu nih jurusan kita belajar apa, padahal yang kita pelajarin penting. Kita anak arsip, of course setelah lulus kita gampang nyari kerja. Kita anak arsip, of course makanan sehari-hari kita perkaanri. Kita anak arsip, of course orang-orang mikirnya kita ngurus kertas doang, padahal banyak banget bidangnya. Kita anak arsip, of course kita banyak tahu rahasia yang orang-orang nggak tahu. Kita anak arsip, of course sudah biasa ngadepin macet jajaran Ampera, apalagi waktu bakti tugas di Andri. Kita anak arsip, of course kita susah move on. Tapi bukan susah move on dari dia ya, tapi kan peran arsip sebagai memori kolektif bangsa. Kita anak arsip, of course kita satu suara rakyat MRA. Ilmu arsip abangku. Ilmu arsip abangku. Tenang. Di manajemen rekod dan arsip, kita nggak cuma belajar yang tadi disebutin, ada banyak loh, salah satunya manajemen pusat arsip. Nah, di dalam manajemen pusat arsip ini, kita mau kasih contoh, yaitu Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan merupakan salah satu kementerian dengan pengelolaan arsip yang sudah tergolong rapi. Maka dari itu, kita akan mencontoh dan mengulik lebih dalam lagi tentang ada apa saja sih di unit kearsipan Kementerian Kesehatan. Di dalam unit kearsipan Kementerian Kesehatan ada beberapa golongan. Yang pertama UK1, UK2, lalu UK3. Lalu UK1, UK2, UK3 itu apa? Apakah itu kelas? Sini mari kita jelasin. Untuk UK1 adalah unit kearsipan kementerian. Tugasnya ngapain aja nih? Tugas yang pertama adalah di bagian kearsipan, administrasi, biro umum, dan subbagian kearsipan. Untuk UK2 adalah unit kearsipan unit utama yang tugasnya adalah yang pertama, Sekretariat Jenderal, Biro Umum, dan sebagai pelaksananya adalah bagian kearsipan dan administrasi, dan subbagiannya adalah persuratan. Yang kedua, Sekretariat Inspektorat Jenderal, sebagai pelaksana adalah bagian tata usaha, hukum, dan kepegawaian. Yang ketiga, Sekretariat Direktorat Jenderal, sebagai pelaksananya adalah bagian kepegawaian dan umum, subbagian adalah tata usaha dan rumah tangga. Yang keempat adalah Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, sebagai pelaksananya adalah bagian umum, dokumentasi, dan jejaring, dan untuk sebagiannya adalah umum. Di Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM termasuk di dalam kepegawaian dan umum, serta pelayanan pengadaan. Ada juga Sekretariat Unit Pelaksana pada unit teknis utama yang berada di UK2. Selanjutnya ada di UK3. UK3 itu ada apa sih? Di UK3 itu adalah unit kearsipan, satuan kerja, dan juga UPT. Lalu tugasnya apa saja? Pertama adalah UK3 di bawah dari subbagian tata usaha. Yang kedua, di lingkungan biro itu dibawahi oleh subbagian tata usaha biro. Yang ketiga, di lingkungan pusat itu dibawahi oleh subbagian kepegawaian dan juga umum. Yang terakhir adalah unit kearsipan yang ada di UPT. Itu di bawah dari subbagian yang ngurusin tata usaha. Apa sih itu unit kearsipan Kementerian Kesehatan? Kementerian Kesehatan punya tanggung jawab yang cukup besar dalam menjaga dan mengelola arsip-arsipnya. Hal ini dilakukan karena penting sebagai bukti dan juga tanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan layanan publik dan juga sejarah bangsa. Kementerian Kesehatan ini punya banyak sekali arsip pentingnya, seperti arsip negara dan juga arsip bangsa. Untuk bikin manajemen arsip yang lebih efisien, Kementerian Kesehatan juga punya aturan loh. Ada yang tahu nggak sih aturan itu apa? Aturannya yaitu Pedoman Tata Kearsipan Dinamis. Nah, hal ini menjadi panduan untuk semua bagian di unit kearsipan Kementerian Kesehatan untuk mengelola arsipnya. Tahu nggak sih tujuannya itu apa? Tujuannya supaya arsip-arsip ini tersedia dan juga dapat dijaga dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pedoman-pedoman NSPK nih teman-teman. Yang pertama ada peraturan tata naskah dinas sebagaimana diatur nomor 14 tahun 2017 tentang tata naskah dinas yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan nih teman-teman. Nah, yang kedua ada peraturan klasifikasi arsip sebagaimana melalui keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 1.7 garis miring Menkes garis miring 2015 garis miring 2022 tentang kode klasifikasi arsip dan kode unit pengolah yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan nih teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kode JRA nih teman-teman. Kode JRA sendiri
diatur melalui nomor HK1.7 garis miring Menkes garis miring 175 garis miring 2018 tentang jadwal retensi arsip yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan nih teman-teman. Nah, untuk yang terakhir sendiri ada peraturan SKKAD yang dapat disimpulkan melalui nomor 77 tahun 2016 tentang pola siklus klasifikasi dan akses arsip dinamis yang ada di lingkungan kesehatan Kementerian. Nah, untuk yang terakhir ada peraturan SKKAD nih teman-teman. Untuk peraturan SKKAD sendiri itu melalui sistem klasifikasi dan akses arsip dinamis yang ada nomor 77 tahun 2016 nih teman-teman, yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, berikut tugas dan fungsi atau tanggung jawab di Kementerian Kesehatan. Yang pertama, mengurus surat masuk keluarnya sebuah dokumen. Nah, yang kedua, menyimpan dokumen tua yang kurang lebih umurnya 10 tahun. Dan yang ketiga, menjaga dan merawat dokumen yang sudah tua. Yang keempat, menyusun dokumen yang sudah tidak terpakai. Lalu yang kelima, membimbing kegiatan arsip yang ada di Kementerian Kesehatan. Dan yang keenam, membuat standar alat dan aturan arsip tentunya. Yang ketujuh, menghancurkan sebuah dokumen yang tentunya akan diserahkan di lembaga ANRI. Dan yang ke-8, menghancurkan dokumen yang udah kurang lebih 10 tahun yang setelah disimpan. Dan yang ke-10, tentunya menyerahkan dokumen statis ke Arsip Nasional. Lalu ada tugas di unit kearsipan 1 Kementerian Kesehatan. Yang pertama, membuat aturan tata, surat, dan arsip. Lalu yang kedua, melatih unit utama Kemenkes tentunya soal arsip juga nih guys. Lalu yang ketiga, merawat dan memanfaatkan sistem arsip elektronik. Tentunya yang keempat, mengelola dan menampilkan sebuah dokumen yang menjadi info sesuai pastinya dengan sistem kearsipan nasional atau disebutnya dengan SKN dari Sistem Informasi Kearsipan Nasional atau SIKN. Nah, lalu selanjutnya yang kelima, ada nilai dokumen yang pastinya akan dipindahkan, lalu dihancurkan, dan atau akan diserahkan. Nah, yang keenam, pastinya kita akan membantu memindahkan dokumen tua yang kurang lebih 3 tahun dari unit kearsipan utama. Lalu yang ketujuh, akan menghancurkan sebuah dokumen tua yang sesuai dengan aturan. Lalu yang ke-8, kita pastinya akan menyerahkan dokumen statis ke ANRI. Lalu yang ke-9, pastinya kita akan menyimpan, merawat, lalu menjaga dokumen tua yang kurang lebih 3 tahun. Lalu yang ke-10, mengkoordinasi, mendaftar, lalu berkas, laporan, dan serah terima arsip. Kemudian yang terakhir, ada yang tahu nggak? Nah, untuk yang terakhir ini ada mengawasi arsip internal di unit kearsipan utama. Guys, kalian tahu gak sih kalau misalnya nih ya, dalam membentuk unit kearsipan di lingkungan Kementerian Kesehatan, kita tuh perlu banget loh sarana dan prasarana. Tapi kira-kira apa aja yang dibutuhin buat nyimpen arsip inaktifnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, ada roll opex. Roll opex itu tempat buat nyimpen arsip. Nah, nanti box arsipnya itu tinggal ditaruh menyamping menyesuaikan dengan urutan yang sudah disediakan. Yang kedua, ada rak statis. Rak statis ini beda sama roll opex. Roll opex kan bisa digeser-geser. Nah, kalau rak statis ini nggak bisa digeser-geser kayak roll opex. Yang ketiga, ada box arsip. Nah, kalian tahu gak sih kalau misalkan box arsip itu punya 2 ukuran. Yang kecil itu ukurannya 9x37 x 27. Nah, kalau yang kedua tuh ada yang besar, itu tuh ukurannya 19x37 x 27. Yang keempat, ada label. Nah, label ini dipakai buat nulis nomor box arsip, kode klasifikasi, serta nama unit pengolah. Nah, yang terakhir ada lemari peta. Lemari peta udah pasti disimpan buat nyimpan arsip peta dong. Nah, nanti arsip petanya itu disimpan secara mendatar. Kira-kira teman-teman tahu gak sih apa aja syarat dari pegawai unit kearsipan? Yang pertama, ada pejabat unit kearsipan. Pejabat unit kearsipan harus merupakan lulusan S1 di bidang kearsipan ataupun lulusan S1 di bidang selain kearsipan, namun dengan syarat harus lulus dari pendidikan serta pelatihan dari ke bidang kearsipan. Yang kedua, arsiparis tingkat ahli. Arsiparis tingkat ahli memiliki persyaratan. Yang pertama, lulusan S1 di bidang kearsipan serta pernah menduduki jabatan dalam kegiatan kearsipan. Yang kedua, merupakan lulusan S1 di bidang selain kearsipan serta pernah menjalani pendidikan serta pelatihan di bidang kearsipan
dan pernah menduduki jabatan di kegiatan kearsipan. Yang ketiga, arsiparis tingkat terampil. Arsiparis tingkat terampil memiliki persyaratan. Yang pertama, merupakan lulusan diploma 3 yang pernah di bidang kearsipan, yang pernah menjabat di bidang kearsipan. Kemudian yang kedua, merupakan lulusan diploma 3 selain bidang kearsipan yang pernah lulus dan dalam pendidikan serta pelatihan kearsipan serta pernah menduduki jabatan di bidang kearsipan. Unit Karsipan berperan dalam penyelenggaraan program suatu karsipan. Nah, untuk itu unit Karsipan memerlukan pendanaan yang akan dialokasikan ke dalam APBN. Pendanaan dari unit Karsipan diperlukan untuk apa aja sih? Yang pertama, itu adalah penetapan dan perumusan kebijakan. Yang kedua, pembinaan karsipan. Yang ketiga, pengelolaan karsipan. Yang keempat, penelitian dan pengembangan. Yang kelima adalah penyediaan sarana dan prasarana. Yang keenam, penyediaan jaminan kesehatan. Yang ketujuh adalah tambahan tunjangan sumber daya kearsipan. Yang kedelapan adalah pengembangan dari pelatihan kearsipan. Yang kesembilan adalah penyelenggaraan sumber daya manusia.